Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Madawiza, CGP Angkatan 4, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan memaparkan tugas saya 1.1A9, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini saya dibimbing oleh fasilitator saya, Ibu Winani SPD MPD, dan pendamping praktek saya, Ibu Suci Ramadhani SPD MPD. Selama saya mengikuti pembelajaran dalam modul 1.1 ini, saya dapat menyimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan adalah perbuatan yang sifatnya menuntun siswa, bukan menuntut siswa. Mereka diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai peserta didik. Mereka belajar sambil bermain, mereka harus merdeka belajar. Mereka harus berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru adalah seorang pamong bagi peserta didiknya. Seorang pamong harus bisa memimpin dan mendidik siswanya dengan baik. Siswa adalah tabula rasa yang merupakan tulisan yang samar-samar yang akan ditulis dan ditebakkan oleh seorang guru. Guru juga adalah seorang petani yang akan menyemaikan benih-benihnya di perladangan, sehingga tumbuhlah biji-biji atau benih-benih yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, dan selalu berbuat kebaikan. Lalu apa yang telah saya lakukan sebelum saya membaca modul 1.1 ini? Banyak hal yang saya lakukan yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya belum sepenuhnya memberikan kebebasan pada anak di mana mereka belajar sambil bermain. Kedua, belum memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang ketiga, belum mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minat mereka. Keempat, biasanya siswa selalu dituntut untuk menyelesaikan sebuah tugas. Namun sekarang mereka harus dituntun. Yang kelima, saya menuntut siswa agar mereka harus menuntaskan pembelajaran secara kognitif tanpa mementingkan dari karakter mereka. Yang keenam, saya hanya mengutamakan kehendak tanpa memperhatikan bahwa siswa haruslah berkehendak sesuai dengan kodratnya atau diperlakukan sesuai dengan kodratnya. Nah, setelah saya belajar modul 1.1 ini, bahwa banyak sekali yang harus saya rubah pada diri saya sebagai seorang pendidik. Yang pertama yang harus saya rubah adalah saya harus bisa menjadi guru yang bisa memberikan kebebasan kepada siswanya dalam menuntut ilmu pengetahuan dan mendidik karakter mereka. Yang kedua yang telah bisa saya lakukan adalah dalam mendidik, saya sudah memahami bahwa setiap anak didik mempunyai kemampuan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, sekarang saya mendidik siswa saya dengan mengutamakan karakter. Kemudian saya mengembangkan potensi mereka sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Yang kelima, saya sekarang bisa lebih banyak menuntun mereka, melakukan pendekatan dengan mereka, selalu bergurau, bercanda, bersenang dengan mereka, sehingga mereka merasakan bahwa guru adalah pamong yang bisa membimbing mereka. Kemudian yang bisa saya lakukan adalah berikutnya, saya berusaha untuk menghamba pada siswa agar saya bisa mengerti dengan apa kebutuhan mereka. Ketujuh, saya membentuk profil
belajar Pancasila, terutama saya mulai dari diri saya. Kemudian saya berikan contoh yang baik, teladanan yang baik kepada siswa saya. Kemudian saya memberikan apresiasi atas prestasi siswa yang sudah mereka lakukan. Sebagai contoh, mereka mendapatkan nilai atau selalu siap dalam waktu cepat dengan memberikan tanda bintang pada buku mereka. Itulah beberapa hal yang bisa saya petik atau saya simpulkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, demikianlah kesimpulan atau pendapat dari saya selama saya mempelajari modul 1 ini. Segala kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP Kabupaten Solo.